Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Pada saat yang berbahagia ini, pada saat ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang menonton video ini. Ya, firman Tuhan ini saya beri judul Yesus yang mana yang harus kita percayai. Sebenarnya ada banyak Yesus di dalam kehidupan hingga pada saat ini. Ada sempat di Indonesia viral seseorang laki-laki yang namanya Yesus. Dia berfoto dengan KTP-nya. Dia berfoto dengan senyumannya. Dia berfoto. Namanya dilingkari, fotonya diedit, namanya dilingkari Yesus. Itu sempat membuat gempar media sosial. Lalu ada juga di dalam kitab suci sebenarnya, di dalam Alkitab tertulis seorang Yesus yang namanya Yesus Barabas. Di mana Yesus Barabas ini adalah seorang penjahat. Dia melakukan sebuah kejahatan yang dikatakan sangat kejam pada saat ini. Lalu ada juga Yesus-Yesus yang lain yang mungkin dia adalah Yesus yang jual gorengan, atau Yesus-Yesus yang tidak tercatat di dalam kitab suci atau dalam Alkitab, atau mungkin kita tidak mengetahui sebenarnya ada banyak-banyak Yesus yang ada di dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti, kita sebagai orang Kristen harus mengetahui Yesus yang mana yang harus kita percayai. Saya katakan kepada kita, Yesus yang harus kita percayai adalah Yesus Kristus, yang dimana Yesus Kristus ini adalah seorang Mesias atau seorang juru selamat bagi kita semua. Hal tersebut terdapat di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46. Ayat 44 dikatakan, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya, ayat 44 ini adalah perkataan Yesus, di mana Yesus pada saat itu sedang berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa seperti yang kita ketahui ada 5 kitab, di mana ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 5 kitab tersebut. Lalu kitab Nabi-Nabi, atau mungkin kita lebih sering mendengarnya dengan istilah kitab nubuatan, seperti Yesaya, Yeremia, dan nabi-nabi yang lainnya. Lalu ada dikatakan dan kitab Mazmur. Ya, kita semua pasti tahulah kitab Mazmur. Tetapi orang di luar Kristen mengenal kitab Mazmur ini dengan sebutan kitab Zabur. Lalu sebenarnya apa sih kaitannya antara ketiga kitab ini dengan Yesus yang harus kita percayai atau Yesus Kristus yang harus kita percayai itu? Sebenarnya jika kita meneliti, kita telah baik-baik, hanya Yesus Kristuslah yang betul-betul tertulis di antara ketiga kitab ini. Baik itu di kitab Torah ada tertulis tentang Yesus Kristus atau Sang Mesias. Lalu di kitab nubuatan, kitab nabi-nabi ada tertulis tentang Yesus Kristus. Lalu di kitab Mazmur juga ada tertulis tentang Yesus Kristus ataupun Sang Mesias ini. Oleh sebab itu makanya saya tadi katakan bahwa Yesus Kristus adalah Yesus yang harus kita percayai. Lalu di ayat 46 dikatakan, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, di sini siapa di antara kita yang tidak tahu Yesus Kristus adalah manusia yang mati disalib, lalu dia dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Pada saat itu mungkin pada zaman dulu itu membuat kebangkitan Yesus ini membuat suatu hal yang sangat menggemparkan. Ya,
Di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ya, sebenarnya apa kaitan antara Mesias dan Yesus? Mungkin bagi kita yang sudah mempelajari Alkitab atau kita yang sering berhubungan dengan Alkitab, kita pasti tahu bahwa Yesus dan Mesias ini sebenarnya mempunyai satu makna yang sama, yang dimana maknanya adalah Sang Juru Selamat itu sendiri. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang kebangkitan orang yang sudah mati, di Indonesia sendiri sudah ada kasusnya, di mana orang yang sudah mati sudah siap untuk dikubur sebenarnya. Tiba-tiba dia bangkit lagi, dia hidup kembali, dia bangun, dia beranjak. Tetapi itu disebut dengan mati suri, karena di mana dia sebenarnya sudah mati tetapi hidup kembali lalu mati lagi. Berbeda dengan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus dia sudah disalibkan, dia mati, dikuburkan, hari ketiga dia bangkit. Tidak ada kematian lagi bagi Yesus Kristus. Yang ada hanyalah dia naik ke sorga. Itu yang ada. Sehingga Yesus Kristus inilah Yesus yang harus kita percayai. Atau Yesus yang mana yang harus kita percayai? Yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang pernah mati dan hidup lagi dan tidak mati lagi. Lalu yang terakhir di ayat 47, dan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya, di sini Yesus mengatakan di dalam nama Yesus sendiri sebenarnya ada yang namanya sebuah pertobatan. Seperti yang kita ketahui, semua manusia adalah keturunan dari Adam dan Hawa, yang dimana mereka berdua ini adalah sepasang suami istri yang pertama kali ada di bumi, atau Adam adalah manusia yang diciptakan pertama dan Hawa sebagai istrinya diciptakan kedua. Mereka telah melakukan sebuah dosa yang besar, yang dimana dosa ini selalu turun ke keturunannya, bahkan sampai kita pada saat ini, sampai saya juga. Kita semua adalah manusia berdosa. Kita menantikan atau kita mencari-cari di mana ada letak pertobatan, di mana ada letak kesembuhan bagi dosa kita, sehingga kita bisa selamat, untuk kita bisa menuju kepada Tuhan itu sendiri, kepada pencipta kita. Yesus memberikan jawaban. Di dalam nama Yesus Kristus ada pertobatan. Sehingga kita sebenarnya tidak harus mencari-cari lagi. Siapa ya keselamatan bagi kita? Siapa? Yesus Kristus sendiri sudah memberikan. Itulah alasan kenapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus, dan itulah alasan Yesus Kristus adalah Yesus yang kita percaya itu. Di mana Yesus Kristus sudah menjadi manusia, Yesus yang adalah Allah bermanifestasi menjadi manusia, supaya manusia tidak berjalan menuju yang namanya jalan kebinasaan, atau biasa orang Kristen kenal dengan sebutan maut. Tapi manusia juga bisa menuju yang namanya kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah, karena Yesus Kristus adalah Allah yang bermanifestasi menjadi manusia. Oleh sebab itu saya katakan, Yesus Kristus adalah Yesus yang harus kita percayai. Ya, perlu diingat kembali dari beberapa hal yang sudah saya katakan tadi. Kenapa kita harus mempercayai Yesus Kristus atau Yesus yang mana yang harus kita percayai? Yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Yesus yang ada tertulis di dalam kitab suci, dan Yesus Kristus adalah Yesus yang sudah mati
lalu bangkit dan tidak mengalami kematian lagi. Lalu yang terakhir, Yesus Kristus adalah Yesus yang di dalam namanya ada sebuah pertobatan untuk kita semua. Ya, sekian firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan hidup bagi perjalanan kita pada hari ini ataupun ke depannya. Saya Alex, terima kasih. Shalom.